Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah izinkan terjadi di sepanjang hari ini, kami syukuri, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami percaya dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami hati yang mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 26 sampai 27. Tertulis demikian. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa seringkali terjadi perpecahan dan sulit untuk mengalami persatuan satu sama lain di kalangan orang-orang percaya? Keadaan perpecahan dan saling menyerang satu sama lain merupakan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Penyebab dari perpecahan ada banyak faktor, tapi yang terutama adalah karena tidak ada kerendahan hati, merasa benar sendiri, dan motivasi keuntungan serta kekuasaan. Mother Teresa pernah mengatakan bahwa kerendahan hati akan membawa kita kepada persatuan, dan persatuan akan membawa kita kepada perdamaian. Kalau kita bersikap sombong, tinggi hati, dan merendahkan yang lain, tentu tidak akan ada persatuan. Persatuan membutuhkan sikap saling menghargai dan menerima satu sama lain. Ini bukan berarti bahwa prinsip iman diabaikan. Tidak, saudara. Bukan demikian maksudnya. Tapi maksudnya adalah agar kita masing-masing bersikap merendahkan diri, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus telah mengatakan agar kita mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita. Tuhan mengajar kita untuk merendahkan diri dan melayani satu sama lain. Terlebih khusus, kerinduan dan kehendak Tuhan Yesus agar kita semua orang-orang yang percaya kepadanya bersatu, seperti Kristus dan Bapa yang adalah satu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 26-27 ini dikatakan, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita miliki sikap senasib sepenanggungan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Penderitaan saudara kita seiman adalah penderitaan kita juga. Dan kebahagiaan saudara kita seiman adalah kebahagiaan dan sukacita kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang senang melihat saudara seiman kita susah, dan sebaliknya susah bila melihat saudara seiman kita senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah. Tapi kita bisa melakukan satu hal yang pasti, yaitu perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah memiliki empati kepada orang lain yang seiman, walaupun tidak satu gereja atau denominasi dengan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah sesama keluarga kerajaan Allah. Kita semua adalah sesama anggota tubuh Kristus, di mana kita juga ada di dalamnya. Perlu kita pahami, saudara, bahwa setiap kita adalah anggota tubuhnya dengan karunia yang berbeda-beda. Tapi semuanya itu dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi namanya.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita mempersoalkan soal denominasi dan berbagai hal yang tidak perlu. Mari kita sama-sama bersatu dalam melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Mulailah dari diri kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan dan memberikan kami pengertian bahwa kami semua yang percaya kepadamu adalah anggota-anggota tubuh-Mu yang seharusnya saling menopang, bekerja sama dan bersatu, karena itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, setiap kami masing-masing secara pribadi, jamah hati kami Tuhan, supaya kami memiliki kerendahan hati, tidak merasa diri kami yang paling benar, lenyapkan segala keangkuhan dan kesombongan dari dalam hati kami, dan penuhi hati kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, supaya kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami, terlebih khusus saudara-saudara kami seiman, untuk kami sama-sama berjalan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, biarlah Roh Kudus-Mu terus menolong kami, memberikan kami hikmat-Mu dan tuntunan-Mu untuk kami melangkah dalam kebersamaan, mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, dan segala masalah lainnya, agar Tuhan Engkau turun tangan, memberikan kekuatan, jalan keluar, kesembuhan dan mujizat-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.